Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana lilailil ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali rasa puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kekuatan iman, Islam, sehat badan, kelapangan waktu, keringanan langkah, kejenihan berfikir, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat Jumat di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia dan singkat ini, khatib berwasiat kepada para jemaah, wabil khusus diri khatib sendiri, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas kuantitas ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari berdoa dengan penuh harap mudah-mudahan dan semoga amal ibadah yang sudah, yang sedang maupun yang akan kita lakukan, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kali ini, khatib melanjutkan pembahasan dari kitab Nasaihul Ibad, karya salah seorang imam besar dalam Islam, Imam An-Nawawi Al-Bantani, dengan judul khatib sampaikan sumber perbuatan dosa dan pokok segala masalah. Manusia adalah makhluk unik dan istimewa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan, memberikan jasmani fisik kepada manusia, atau kita sebut dengan material. Di samping itu juga Allah memberikan manusia dalam bentuk unsur-unsur immaterial. Karena itulah manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Unsur immaterial yang diberikan oleh Allah dalam bentuk ruh, akal, hati, dan nafs atau syahwat dan ghadab, yang terbentuk dalam satu kesatuan yang kita sebut dengan jiwa. Dari komponen imaterial ini,
manusia hakikatnya adalah makhluk spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ruh memiliki sifat suci, cenderung kepada kesejatian atau hakikat, dan lebih dekat dengan Allah. Akal berfungsi untuk berfikir, mengingat, menghitung, dan berlogika. Hati berfungsi untuk meyakini atau beriman, mencintai, membenci, empati, dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa atau perasaan. Sedangkan nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi pada kesenangan dan kemarahan, atau sering kita dengar dengan nafs al-amarah. Bagi yang mampu mengendalikan jiwa tirani dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan menjadi pribadi yang utuh. Sebaliknya, jika seseorang dikendalikan oleh jiwa tirani dengan memenuhi kesenangan-kesenangan dasar, maka ia akan menjadi pribadi yang pincang. Sebagai makhluk spiritual, manusia sudah seharusnya membersihkan hatinya dengan melakukan latihan-latihan kebaikan untuk melawan kecenderungan nafsu rendah yang menyukai dosa dan kemaksiatan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam jiwa manusia sesungguhnya ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, bahkan sebuah peradaban manusia yang kita kenal dengan penyakit hati atau amradul qulub, yang menimbulkan sifat-sifat buruk bagi manusia, sehingga seringkali dalam kehidupan manusia melakukan perbuatan salah dan dosa. Dan perbuatan tadi, penyakit itulah yang menjadi sumber atau induk perbuatan-perbuatan dosa lain yang dilakukan oleh manusia. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab beliau Nasahul Ibad menjelaskan sumber atau induk dari segala kesalahan yang dilakukan umat manusia di dunia. Ada 3 induk dari kesalahan itu, kemudian muncul kesalahan-kesalahan lain yang dilakukan oleh manusia. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW berucap, Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran di dalam kitab Taurat sebagai berikut. Inna ubahatil khotaya salas. Sesungguhnya induk dari segala kesalahan itu, kata beliau, ada 3. Al-kibr, wal hasad, wal hirs, yaitu sombong, hasud, dan rakus. Itulah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Nasihul Ibad tersebut. Dan kalau kita mencoba untuk merenungi, memang sungguh bahwa dalam praktek kehidupan sehari-hari, pantaslah 3 sifat itu dikategorikan sebagai ummahatul khotoya, induk dari sumber dosa yang dilakukan oleh manusia. Kenapa demikian? Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Dari 3 tadi kemudian muncullah 6 macam sifat dan perbuatan dosa lainnya, sehingga menjadi 9, yaitu kenyang, tidur, bersenang-senang, mencintai harta, mencintai pujian atau senang dipuji, dan senang dengan jabatan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini kita mencoba menyimpulkan dari 3 hal tadi yang menjadi sumber atau induk cikal bakal
manusia melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang pertama adalah al-kibr, takabur, sombong. Sifat inilah yang akan menjerumuskan seorang hamba Allah kepada perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Orang sombong, dia akan memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan siapapun. Maka dia akan memandang orang lain dengan pandangan menghina, merendahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan, al-kibru batarul haq wa khamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Maka kalau seseorang sudah melekat dirinya sifat sombong itu, maka orang lain dia anggap kecil. Orang lain tidak berharga. Orang lain tidak bermanfaat. Orang lain tidak dibutuhkan. Seolah-olah pada dirinya dialah yang dibutuhkan. Dia yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di lingkungan dia. Memang sifat ini seringkali juga dikaitkan dengan sifat ujub. Ujub juga sombong atau merasa diri lebih dari orang lain. Cuma bedanya, kalau ujub dia merasa dirinya yang paling hebat, tapi tidak merendahkan orang lain, mengagumi dirinya sendiri. Tapi kalau sudah sombong, mengagumi diri sendiri yang begitu berlebihan, juga menyepelekan, merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Luqman ayat 18 tegas-tegas melarang sifat sombong itu melekat pada setiap manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sidang Jumat rahimakumullah. Sifat sikap sombong inilah yang sama-sama kita tahu iblis diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berawal dari sifat sombong, angkuh, congkak, takabur yang dimiliki oleh iblis. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran menyampaikan itu. Surah Al-Baqarah ayat 38. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Padahal Allah yang perintahkan, tapi tetap saja sifat sombong karena ia merasa lebih mulia, lebih terhormat dari unsur penciptaan iblis dari manusia. Dia menganggap dia diciptakan oleh Allah dari api, sementara manusia dari tanah yang ada di bawah, sehingga dia tidak mau melakukan sujud yang sesungguhnya sujud penghormatan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sifat hasad, iri atau dengki. Di dalam Qamus Al-Munawwir, kalau coba kita lihat, hasad itu berasal dari kata hasada, yahsudu hasadatan, artinya iri dan dengki. Dengan demikian, dia memiliki makna
tidak menyukai karunia Allah diberikan kepada orang lain, dan ia menginginkan karunia tersebut agar berpindah pada dirinya sendiri. Dalam Quran, Allah berulang kali menyebutkan hasad itu. Ini bisa kita lihat di dalam Quran, di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 109. Kemudian Al-Baqarah ayat 213, An-Nisa ayat 54, Yusuf ayat 8, kemudian Al-Fat ayat 15, Al-Qalam 51 dan Al-Falaq ayat 5. Begitulah Allah menyebutkan kata-kata hasad itu berulang kali dalam Quran. Ini menunjukkan kepada kita bahwa memang siapapun dia, berilmu atau tidak, strata sosialnya terhormat, rendah, atau orang awam, maka sungguh sifat hasad ini bisa muncul pada dirinya. Sifat iri, dengki akan ada pada setiap diri seseorang. Kenapa? Karena memang tidak mudah. Pendidikan sama, strata sosial dia lebih terhormat, jabatan dia lebih tinggi, tapi ketika ada temannya, kolehanya, hartanya lebih banyak dianugerahi oleh Allah, dia iri, selalu muncul dan bertanya pada dirinya, bahkan ke orang lain dia pertanyakan, dari mana harta itu dia peroleh? Apa sih kerjaan dia sampingan? Hal-hal itulah yang selalu menjadi pikiran dia, yang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Kenapa? Karena anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki diberikan oleh Allah kepada setiap orang tidak sama. Meskipun pendidikan sama, meskipun pendidikan lebih rendah, pekerjaannya kelihatan sepele sederhana, tapi bisa jadi rezekinya lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu memang sifat hasad ini sifat yang sangat berbahaya. Dan sejarah kemanusiaan mencatat sifat hasad inilah yang terjadi sehingga bisa Qabil, anak Nabi Adam, melakukan pembunuhan terhadap saudara kandungnya Habil. Kenapa? Bersumber dari sifat hasad, iri, dengki itu. Ketika ayah mereka menyuruh untuk berkurban, Qabil mengorbankan tanamannya yang busuk-busuk dan jelek, yang memang tidak bisa lagi untuk dikonsumsi. Sementara Habil dengan ikhlas sebagai peternak, dia korbankan hewan terbaik. Penerimaan Allah terhadap hewan yang dikorbankan oleh Habil, dia cemburu, iri, dengki, hasad, sehingga akhirnya dibujuk oleh iblis, sehingga dia bisa melakukan pemukulan, pembunuhan terhadap saudara kandungnya Habil. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka Islam sebagai sebuah ajaran sangat menganjurkan manusia, umat Islam, menjauhi sifat hasad ini. Sebagaimana Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan kepada kita, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hutabah. Jauhilah hasad, karena sesungguhnya hasad menggerogoti kebaikan-kebaikan sebagaimana api menggerogoti kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir adalah sifat al-hirs atau tamak. Tamak atau sering kita sebut serakah adalah sifat hewan atau binatang sesungguhnya. Tapi juga dalam kehidupan ini merembet, ini menjalar kepada manusia, terutama hal-hal terkait dengan harta dan kekuasaan. Karena itulah kalau kita lihat dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan kasus-kasus sekarang yang banyak muncul terjadi, kasus penipuan, kasus perampokan, kasus perampasan harta milik orang lain,
secara ilegal maupun korupsi-korupsi yang dilakukan, ini sesungguhnya berawal dari sifat al-hirs atau tamak tersebut. Kenapa? Karena memang tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa terus kurang banyak, begitulah seterusnya. Rasulullah memang sudah mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah, seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah emas, niscaya ia sangat ingin punya 2 lembah emas lagi, dan tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Hadis riwayat Bukhari. Seperti itulah Rasulullah memberikan gambaran kepada kita tentang sifat tamak itu, sifat serakah yang dimiliki oleh manusia, tidak pernah puas. Rumahnya sudah 2, ingin tambah lagi, sudah 3, tambah lagi, mobil dan seterusnya, tidak pernah puas. Maka disindir oleh Rasulullah, keinginan sifat tamak itu akan berhenti ketika mulutnya sudah disumpal dengan tanah. Artinya kematian sudah datang pada dirinya. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita, sebagai pengingatan bagi kita bahwasanya 3 sumber induk perbuatan tadi, kalau itu ada pada diri kita, cepat-cepat kita upayakan semaksimal mungkin bisa dikurangi, bahkan bisa hilang. Kenapa? Karena sifat itulah yang pada akhirnya menggelincirkan kita dari keimanan, dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama aman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirah rabbil alamin wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanabila bi malaikati qudsi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shighira. Allahumma ya mujibas sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin wa ya rahimat du'afa'i wal fuqara'i wal masakin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la zikrallahi akbar. Aqimis shalah.